tanpa ada perantara, berbicara kepada mereka seluruhnya. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Roja, pemerhati Roja, dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami, kita memuji seraya bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan Rabu pagi hari ini, di pekan yang kelima, kita dapat kembali berjumpa di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam, radio dan TV Roja. Dan kali ini insya Allah akan disampaikan kembali kajian dan bimbingan Bahjatul Qulubil Abrar bersama Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Hafidhullah Ta'ala, yang kami hadirkan kajian ini secara langsung dari studio mini di kota Batam. Dan menurut informasi yang telah kami peroleh dari rekan kami yang ada di Batam, insya Allah kita akan melanjutkan dari hadis yang ke-98 mengenai pembahasan kesempurnaan itu sulit. Seperti apa dan bagaimana pembahasan ini kita simak kurang lebih 1 jam ke depan. Dan kami ingatkan, untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan ini nanti, silahkan Anda bisa menghubungi kami via telepon maupun pesan singkat WhatsApp di nomor ini 0218236543. Selanjutnya para Ustadz kami persilahkan, falyatafadhal maskuran ya Ustadz. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. Para pemerhati Roja dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada yang dapat memantau siaran kita ini, alhamdulillah pagi hari ini dapat kembali dipertemukan Allah Jalla wa'ala dalam ketaatan kepada Allah dalam kajian kitab Bahjatul Qulubil Abrar, buah karya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan kita berharap kepada Allah Jalla Jalaluhu, semoga Allah senantiasa membimbing kita, memberikan kepada kita taufiknya, hidayahnya, inayahnya hingga akhir hayat kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi yang penuh keberkahan ini kita akan lanjutkan pembahasan hadis yang ke-98. Hadis Abdullah bin Umar. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya, yaitu Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridai keduanya, dia dan ayahnya Abdullah dan Umar bin Khattab. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaman nas, sesungguhnya manusia, kal ibilil mi'ati, bagaikan perumpamaan seekor unta. Innaman nas, sesungguhnya manusia itu yang begitu banyak itu, bagaikan perumpamaan sekawanan unta-unta. Kal ibilil mi'ah, dari 100 ekor unta ini kadang-kadang la takadu tajidu fiha rahilatan, hampir-hampir engkau tak mampu menemukan dari 100 ekor unta yang baik ini seekor unta yang memang tangguh, yang layak dijadikan sebagai unta teman dalam bersafar, yang memikul beban, yang kuat, yang sabar. Muttafaqun alaih.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan manusia yang banyak, bagikan perumpamaan unta-unta yang banyak. Dari 100 ekor unta, dari kawanan 100 ekor unta, jarang-jarang ada unta yang tangguh, sabar, yang cekatan, yang cakap, yang layak untuk dipakai, memikul beban safar, berpergian jauh-jauh ke tempat-tempat yang jauh. Karena kebanyakan unta-unta tersebut hanyalah layak untuk disembelih sepatah sebagai daging dikonsumsi. Tapi unta yang benar-benar untuk safar berat. Ya, muttafaqun alaih. Berkata Syekh Abdurrahman, "Hadzal haditsu mustamilun ala khabarin shadiqin wa irsyadin nafi'in." Hadis ini mencakup dua hal. Pertama adalah berita, informasi tentang hakikat manusia. Yang kedua adalah bagaimana anjuran yang harus dilakukan. Ya, jadi hadis ini mengandung dua hal. Pertama adalah berita, informasi. Yang kedua adalah apa anjuran yang harus dilakukan. Ya, setelah kita mendengar hadis ini. Berkata Syekh Abdurrahman, ammal khabaru, adapun dari sisi berita, informasi yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu sallallahu alaihi wasallam akhbar, bahwasanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beritahukan, anna naqsa syamilun li aktsarin nas, bahwasanya sifat kurang itulah yang paling banyak ada pada manusia. Yang sempurna itu sulit, jarang, payah. Wa annal kamila atau muqaribal kamal, orang yang betul-betul sempurna, tangguh, layak memikul beban yang banyak, menjadi pemimpin, menjadi ahli fatwa, menjadi pengajar, menjadi alim ulama, ya, yang menanggung beban umat. Ya, al-kamil yang sempurna, atau muqaribal kamal, atau yang mendekati kesempurnaan, fihim qalil, sangatlah sedikit sekali jumlahnya. Allahu Akbar. Orang yang benar-benar berakal itu sedikit, sulit. Tengoklah bila mana terjadi huru-hara, demonstrasi, besar-besaran orang semuanya keluar. Kadang-kadang hanya 1-2 yang berakal. Kebanyakan mereka tak mengerti mengapa mereka harus berdemo, mengapa mereka harus keluar. Berjalan ramai-ramai. Subhanallah, kadang-kadang kau tanya, ini ada apa? Dia nggak tahu menjawab. Kan demo apa? Dia nggak tahu. Apa yang kalian tuntut, dia nggak tahu. Pokoknya demo, pokoknya orang ramai keluar, dia keluar. Orang teriak-teriak, dia teriak-teriak. Ini kebanyakan manusia, dan ini contoh kasus. Ya, bahwasanya orang banyak itu tak selalu semuanya baik-baik, berakal, cerdas, paham. Ya, bahkan kebanyakan manusia itu jika ada 100 ekor unta, hanya satu yang layak dijadikan sebagai unta tunggangan, maka dari 100 orang manusia, jarang-jarang ada satu sosok manusia yang layak dijadikan sebagai yakni pemimpin yang amanah, pemimpin yang memikul beban rakyatnya, masyarakatnya, pemimpin yang adil, yang arif, yang bijak, yang cekatan, yang mampu mendatangkan kebaikan bagi kaumnya, jarang-jarang ada. Allahu Akbar. Kebanyakan manusia ikut-ikutan. Subhanallah. Ya, berkata Imam Ali bin Abi Thalib, innaman nasu thalathatun. Manusia itu dibagi 3, kata Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah alimun rabbani. Yang pertama adalah orang alim yang paham, rabbani, yang paham bagaimana mendidik umat, membangun umat dari apa yang mereka butuhkan, mengajarkan kepada mereka segala prioritas, apa-apa yang prioritaskan untuk diajarkan, membangun umat dengan perlahan-lahan, namanya alimun rabbani. Yang ilmunya diambil daripada Allah Rabbul Alamin. Ini yang paling sedikit, subhanallah. Alim rabbani sedikit. Oleh karena itulah engkau melihat hanya segelintir nama orang-orang alim yang naik ke permukaan. Dari zaman ke zaman, mutiara-mutiara yang sedikit, tak banyak. Yang terlahir daripada nama para ulama semacam Syafi'i, Malik, Ahmad, Abu Hanifah. Sedikit. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Dari beribu-ribu ya manusia, berjuta-juta manusia. Dari abad ke abad hanya 1-2 yang menjadi mutiara yang memberikan faedah banyak kepada manusia. Sebagaimana kita sebutkan dari para ulama sedikit, dari para umara pun sedikit. Subhanallah. Para pemimpin yang benar-benar memimpin manusia dan keadilan, kearifan juga sedikit.
Subhanallah. Tersebutlah nama Khulafa ar-Rasyidin, Muawiyah bin Abi Sufyan. Tersebutlah nama Umar bin Abdul Aziz yang menjadi simbol keadilan. Umar bin Khattab. Ya. Ya. Ini menunjukkan kepada kita al-kamalu aziz. Sempurna itu berat. Perfect itu berat. Subhanallah. Ya. Manusia itu memang banyak, tapi untuk dipilih yang mampu menanggung beban, yang sabar sebagaimana sabarnya unta yang dipakai untuk musafir, yang tegar, yang tak putus asa, itu sedikit. Subhanallah. Inilah kebanyakan manusia, kondisi manusia, kebanyakan manusia. Ikut saja. Kata Ali, manusia ada 3, alim rabbani, orang alim yang cerdas, yang mengajarkan umat ilmu yang bermanfaat untuk mereka, ingin membangun umat, dan jumlah mereka sangat sedikit sekali. Ya, dari zaman ke zaman para tabi'in yang terdengar dan nama-nama mereka, Imam Hasan Basri, Atha bin Abi Rawah, Sa'id bin Jubair, segelintir manusia dari para ahli tafsir, Ikrimah, Mujahid. Ya. Tak banyak manusia itu yang benar-benar layak ya ditempatkan memegang tanggung jawab, yang dapat memikul tanggung jawab, yang bekerja sungguh-sungguh, yang paham, yang cerdas, payah. Payah mencari orang-orang semacam ini, bagikan mencari jarum dalam jerami, begitulah kiranya perumpamaannya. Innaman nasu kal ibil mi'ah, kata Ali manusia kata Ali innaman nasu thalatha, manusia 3, alim rabbaniyun, yang kedua muta'allimun ala tariqin najat, yang kedua adalah orang yang belajar mencari jalan keselamatan. Ini lebih banyak daripada yang di atas, tapi tetap sedikit orang yang mau belajar menimba ilmu agama itu sedikit. Kau tengok ala masjid-masjid di sana ada kajian-kajian, manusia sedikit yang datang. Sedikit, subhanallah. Ya, ada kajian-kajian rutin, kajian kitab-kitab, sedikit yang mau datang. Tapi kalau andai kata kau ajak manusia mendengarkan hingar-bingar musik, subhanallah, orang akan datang berjubel. Artis fulan datang, artis fulanah datang, penyanyi fulana datang. Orang berbondong-bondong beli tiket untuk mendengarkan, ikut masuk ke sana bergabung. Kadang-kadang terjadi hal yang tak diinginkan. Terjadi kekacauan, kadang-kadang sampai injak-injakan, ada yang mati, subhanallah. Tapi untuk yang namanya kajian, keilmuan, sedikit, subhanallah. Yang senang, sedikit yang mau. Penimba ilmu itu sedikit. Ulama lebih sedikit lagi. Barulah yang paling banyak yang ketiga. Berkata Ali, yang ketiga adalah alhamajur ru'a atba'u kulli na'i. Ini yang paling banyak jumlah manusia. Alhamajur ru'a. Ya. Suara hingar-bingar para pengembala-pengembala kambing yang teriak-teriak. Ya. Atba'u kulli na'i, yang selalu ikut kemana suara orang menjerit. Ada orang menjerit, dia ikut. Dihalau ke sana ikut, dihalau kemana ikut. Dia tak tahu mengapa dia jalan, mengapa dia ikut, tak tahu. Ya. Kau tengoklah contoh-contoh ini. Ketika rame-rame orang demonstrasi, coba kau jujur tanya 1-2 orang, mengapa kamu ikut? Apa alasannya? Apa yang kau perjuangkan? Kalian cari apa? Banyak yang nggak paham. Subhanallah. Yang penting dikasih uang makan siang, yang penting dia dikasih aman, uang bekal 100.000 per orang, selesailah ketika itu. Ramailah orang datang. Dia tak tahu arti perjuangan, apa yang diperjuangkan. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, inilah kenyataan konkretnya manusia. Allahu Akbar. Jarang-jarang ada yang sempurna. Dari banyak jumlah mereka, jarang-jarang ada 1-2 orang yang bagus pemikirannya, cerdas, layak menjadi pemimpin, jujur. Ya. Karena kebanyakan manusia culas. Kadang-kadang dia pintar, tapi culas, menipu orang, ngerjai orang, kong-kali-kong dengan orang. Ya dan billah. Kembali kepada perkataan Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Kal ibil mi'ah, perumpamaan manusia itu bagaikan 1 ekor unta. La kal ibil mi'ati tastaksiruha, anggap dia banyak. Fa idza aradta minha rahilatan, kalau kau ingin 1 ekor unta saja, tasluhu lil hamli war rukub, yang layak untuk memikul beban, untuk berkendaraan, dipakai musafir,
wadhahabi wal iyab, pergi ke sana kemari, pulang ke sana kemari, lam takad tajidha, hampir-hampir engkau akan gagal menemukannya. Dari satu seekor unta kau pilih satu yang layak, tak dapat. Allahu Akbar. Berarti ini satu ekor unta untuk apa? Rata-rata satu ekor unta hanya untuk diambil dagingnya saja. Subhanallah. Untuk disembelih saja. Tapi unta yang sabar, yang tangguh, digunakan berjalan, jarang. Begitulah manusia. Kau lihat sekumpulan manusia. Setiap 100 orang manusia berkumpul, jarang-jarang satu orang yang benar-benar berakal, cerdas, paham. Layak untuk dijadikan pemimpin, layak memikul beban tanggung jawab. Jarang-jarang. Subhanallah. Ini perumpamaan yang luar biasa dari Nabi yang mulia, menunjukkan beginilah manusia. Lihatlah perkataan Al-Quran Al-Karim pun syarat dengan ucapan-ucapan semacam ini. Kebanyakan orang itu nggak paham. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia memang nggak punya ilmu, tak paham. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kau ikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan sesatkan engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebanyakan manusia itu sesat. Walaqad dhalla qablakum aktsarul awwalin, sudah sungguh benar-benar tersesat sebelum kalian kebanyakan orang-orang terdahulu. Sedikit itu adalah orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran dengan sifat-sifat pujian. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Ya. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Sedikit kelompok-kelompok ini, tapi meski sedikit, besar kualitasnya, bisa mengalahkan kelompok yang banyak, kata Allah SWT. Ya, wa kam min fi'atin qalilah, ada sekelompok orang-orang yang sedikit, ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah, dapat mengalahkan orang-orang yang banyak dengan izin Allah. Kualitas itu berat, kuantitas bukanlah segala-galanya. Kau lihatlah sejarah peperangan Islam ketika Nabi berperang, lihatlah peperangan Mu'tah. Para sahabat itu hanya membawa 3.000 pasukan. Berhadapan dengan Romawi yang jumlahnya 100.000 pasukan. Sebagian sumber mengatakan 200.000 pasukan, 100.000 dari bangsa Arab, 100.000 daripada orang-orang Romawi. Tapi lihat hanya belasan yang terbunuh daripada 3.000 orang ini. Subhanallah. Khalid berhasil menyelamatkan pasukannya dari serangan musuh yang luar biasa. 3.000 melawan 200.000. Coba kau bayangkan. Tengok perang Badar, 319 orang dapat mengalahkan 1.000 orang, sehingga mereka lari kocar-kacir, tunggang langgang, tertawan, harta rampasan perang dibawa. Lihat awal perang Uhud, kalaulah bukan karena ketentuan takdir Allah SWT dan ketidakpatuhan sebagian pasukan kaum muslimin sudah menang. Jumlah mereka hanya 700 orang. Dapat mengalahkan 3.000 orang, mereka lari kucar-kacir, tetapi karena ada kesalahan, kekhilafan, akhirnya berbalik arah. Tapi awalnya kemenangan ada pada kaum muslimin. Subhanallah. Ya, begitulah. Bahwasanya yang berkualitas itu sedikit. Oleh karena itulah jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah paham karakter manusia ini, subhanallah, maka jangan cepat berikan amanah sembarang orang. Jangan cepat berikan kepemimpinan kepada sembarang orang. Benar-benar dipilihlah. Pilihan. Nukhbatun nukhbah. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, wa hakadha an-nasu katsirun. Begitulah juga perumpamaan manusia itu banyak. Fa idza aradta an tantakhiba minhum man yasluhu, bila mana kau ingin mencari daripada mereka, memilih siapa yang layak litta'lim, untuk menjadi guru, awil fatwa, yang layak untuk menyampaikan fatwa, awil imamah, yang layak menjadi pemimpin, awil wilayat, ya, atau yang layak menjadi para pejabat, al-kibar, awil sigar, ya, jabatan besar, jabatan yang kecil, atau al-wadhaib al-muhimmah, atau peran-peran penting, ya, dalam setiap lini. Lam takad tajid man yaqum bitilkal wadhifati qiyaman salihan. Jarang-jarang kau berhasil menemukan di antara orang banyak ini yang layak untuk menjadi representasi orang-orang yang kita inginkan. Subhanallah. Alias apa? Yang kebanyakan adalah orang-orang yang kurang, tak sempurna.
Yang sempurna itu berat. Yang dapat mengerjakan pekerjaan dengan bagus, benar, sempurna itu berat. Ya. Yang punya tanggung jawab yang besar itu berat. Yang jujur itu yang berat. Yang amanah itu berat. Wahada huwal waqi'. Dan inilah yang merupakan realita. Subhanallah. Yang kita lihat. Al-azizu, ya, al-kamalu aziz. Bahasa Indonesianya yang perfect itu sulit. Subhanallah. Kebanyakan manusia tak perfect. Kebanyakan manusia tak layak untuk dipilih, ditunjuk, untuk mengemban satu misi. Sulit mencari orang yang layak. Subhanallah. Fa'innal insana zalumun jahul. Karena manusia itu kebanyakan mereka adalah berbuat zalim dan jahil. Tak tahu apa-apa. Subhanallah. Dipilih manusia menjadi pemimpin bukan karena kecerdasannya, kadang gara-gara kecantikannya, banyak yang milih karena dia cantik. Kau tengoklah bagaimana sebagian daripada artis-artis yang naik panggung politik dipilih karena kecantikannya, ada dipilih karena kekayaannya. Sementara dalam agama Allah Subhanahu wa taala pemimpin itu dipilih dengan dua hal. Pertama dengan amanah, yang kedua dengan kekuatan. Fa inna man istajartal qawiyul amin, sesungguhnya yang layak kau jadikan pemimpin adalah yang kuat, lagi amanah, kuat keilmuannya, pintar, cerdas, capable, dan amanah, tidak berkhianat. Kadang-kadang ada yang kuat keilmuannya tapi khianat, habis harta rakyat, habis harta perusahaan. Subhanallah. Dia kuat, cerdas tapi tak punya amanah, khianat. Ada yang dia amanah, jujur tapi tak kuat keilmuannya, jadi berantakan juga semua perkara. Ya. Ini dalam agama kita. Dan ini sudah dicari. Ya, wadzulmu wal jahlu sababun lin naqais. Yang namanya kezaliman, yang namanya kejahilan, ini sebab segala sesuatu akan menjadi tak sempurna, berkurang. Negara ketika dipimpin oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahil, hancurlah suatu negara. Perusahaan pun demikian, sekolah pun demikian. Pendidikan di setiap sisi dan lini, ya, sulit mencari orang-orang yang perfect. Kebanyakan orang tak amanah. Kadang dia cerdas tapi cerdas untuk menipu orang. Subhanallah. Kadang-kadang ada orang yang saleh tapi tak layak memimpin karena tak punya kecerdasan yang benar-benar dibutuhkan. Wahya mani'atul minal kamali wat takmil. Tentulah hal ini akan menjadi penghalang untuk mencapai kesempurnaan dan disempurnakan. Subhanallah. Ini dari sisi kabar berita. Beginilah manusia. Beginilah Rasulullah menggambarkan tentang manusia. Jadi jangan berharap daripada orang banyak itu bagus-bagus semua. Satu dua yang layak kau ajak untuk berpikir. Sebagian mereka tak punya pemikiran yang lurus. Subhanallah. Ya. Kemudian kita akan pindah kepada sisi kedua. Wa amal irsyad. Adapun hadis ini kita jadikan sebagai bimbingan untuk ke depan. Wa amal irsyad. Bagaimana menjadikan hadis ini sebagai bimbingan? Fa inna madmuna hadzal khabar. Sesungguhnya kesimpulan daripada hadis ini irsyadun minhu sallallahu alaihi wasallam, ini adalah merupakan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ila annahu yanbaghi li majmu'il ummah, bahwasanya siokianya seharusnya sekumpulan umat an yas'au wa yajtahidu, agar mereka bersungguh-sungguh berusaha fi ta'hilir rijal, membentuk generasi-generasi yang tangguh, yang layak, yang sabar, yang amanah, yang bertanggung jawab. Ta'hiri rijal, siapkan. Ingat selalu bahwasanya bukanlah kuantitas segala-galanya, tapi kualitas. Begitu yang Rasulullah ajarkan. Kualitas yang sedikit dapat mengalahkan kuantitas yang banyak. Yang banyak, kalau lihat tadi saya sebutkan peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada perang Ahzab 10.000 pasukan sekutu, kaum muslimin jumlahnya hanya 3.000. Rasulullah berhasil membuat mereka kacau balau antara mereka. Allah kirimkan angin, akhirnya mereka lari, mereka pulang, mereka tinggalkan kota Madinah. Subhanallah. Pikirkanlah kualitas, mutu. Jangan selalu engkau berkutat dengan kuantitas, yang penting banyak. Subhanallah.
Ya, maka hendaklah umat ini menyiapkan orang-orang yang terbaik mereka yang akan menjadi segala sesuatu pilar-pilar kebangkitan umat, negeri, bangsa. Siapkan mereka. Ya, subhanallah. Ingat, amanah dan kuat. Kuat fisiknya, kuat akalnya, cerdas, amanah. Ini ya ciri-ciri keberhasilan seorang pemimpin. Dan itu butuh persiapan, pendidikan. Ya. Berkata Syekh Abdul Rahman, وَيَجْتَهِدُوا فِي تَأْهِيلِ الرِّجَالِ الَّذِينَ يَصْلُحُونَ لِلْقِيَامِ بِالْمُهِمَّاتِ. Siapkan orang-orang yang siap menanggung beban umat ini yang dapat menegakkan berbagai macam cita-cita umat ini. Ya, wal umur al kulliyah al amal nafi, orang-orang yang mendatangkan kemaslahatan untuk orang banyak. Jadi standar manusia itu khairun nasi, sebaik-baik manusia, anfa'um linnas, yang paling banyak memberi manfaat untuk manusia. Allahu Akbar. Itu sebaik-baik manusia. Bukan yang paling banyak nyusahkan manusia, apalagi nyusahkan negara. Subhanallah. Ada orang curi ayam, ada orang curi bebek, ada orang curi motor, ada orang yang mencuri uang negara. Allahu Akbar. Allahu musta'an. Luar biasa kezalimannya. Bertriliun-triliun habis lenyap. Subhanallah. Mengapa? Karena mereka yang dipilih ini bukan orang-orang yang layak dipilih. Alangkah sulitnya mencari orang-orang yang layak dipilih. Yang paling banyak adalah pengkhianat, yang paling banyak orang-orang yang jahil, yang dungu, jahulan, zaluman. Dan itulah ciri-ciri sudah dekatnya kiamat. Ciri-ciri dekatnya kiamat, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhirus sa'ah. Bila mana suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah, kiamat sudah dekat. Berkata Syekh Abdul Rahman rahimahullah, ya, waqad arsyadallahu ila hadzal ma'na fi qawlihi. Allah telah membimbing kita agar melakukan apa yang terkandung dalam hadis ini dalam firman-Nya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Mengapa tidak ada daripada seluruh umat ini satu kelompok manusia, liyatafaqahu fid din, agar mereka benar-benar belajar agama ini, wal yunziru qaumahum, agar mereka kelak menjadi pemberi peringatan bagi kaum mereka, idza raja'u ilaihim, ketika mereka pulang kepada kaum mereka. Syariat ini menganjurkan agar ada sebagian orang belajar, ya, benar-benar belajar agar mereka siap. Kata Umar, tafaqahu qabla an tasudu, belajar sebelum kan memimpin. Karena orang kalau sudah keburu diangkat sebagai pemimpin, dia nggak belajar dalam kejahilan, habislah segala-galanya. Dia rusak segala-galanya. Sebelum menjadi pemimpin, belajar terlebih. Tafaqahu qabla an tasudu, kata Allah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Mengapa tidak ada sekelompok daripada mereka yang fokus belajar menimba ilmu agama? Ya, agar mereka sebagai penerang bagi kaum mereka ketika kembali. Harus disiapkan. Subhanallah. Ya. Fa'amara bil jihad wa an yaquma bihi ta'ifatun kafiyah. Di sini Allah perintahkan agar ada jihad, agar tegak sebagian orang untuk berjihad. Wa an yatasadda lil ilmi ta'ifatun ukhra, dan harus ada juga orang-orang yang mereka fokus belajar. Tidak berjihad dengan pedang, tapi dengan ilmu kelak. Menepis subhat-subhat, itu sama-sama jihad. Itu jihad dengan senjata, ini jihad dengan ilmu. Semuanya disiapkan. Liyu'ina ha'ula agar saling tolong menolong. Kita tidak selalu berhadapan dengan musuh-musuh kita dengan senjata. Kadang-kadang lebih berat pada itu adalah perang subhat yang mereka sebarkan melalui jejaring sosial. Pemikiran-pemikiran nyeleneh, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, budaya, ada istiadat yang menyimpang. Peperangan ini luar biasa. Bukan hanya peperangan pedang. Berapa banyak hancur satu bangsa bukan dengan pedang, tapi moral dihancurkan, pemikiran dihancurkan. Subhanallah. Disebarkan berbagai macam narkoba, akhirnya umat menjadi bodoh. Allahu Akbar.
Dibuat masyarakat semua sibuk dengan judi online. Akhirnya mereka jadi bodoh, generasi bodoh. Semua sibuk dengan judi-judi tersebut. Allahu Akbar. Melemahlah satu bangsa. Akhlaknya rusak dengan berbagai macam tontonan-tontonan yang cabul, pemikiran-pemikiran yang tak baik, rusak moral, rusak bangsa, rusak amanah. Apa yang diharapkan dari bangsa semacam ini? Subhanallah. Maka dibutuhkan jihad. Ya, jihad para penimba ilmu, jihad para pejuang, semuanya saling membutuhkan. Wa amarahu ta'ala bil wilayati wat tawliyati. Ya. Allah perintahkan manusia untuk benar-benar dengan menyiapkan segala macam bentuk ya, tokoh-tokoh, orang-orang tertentu dalam segala macam bentuk tugas-tugas yang diberi mereka tugas wat tawliyah. Ya. Wa amara ta'ala bil wilayati wat tawliyati. Amara biha, Allah perintahkan ini semua. Wa bima la tatimmu illa bih, dan hanya akan dapat tercapai kesempurnaan dengan sarana ini. Minasyuruti wal mukammilat. Dibutuhkan syarat-syarat, dibutuhkan penyempurna agar muncul orang-orang semacam ini, dibutuhkan pendidikan, pengajaran. Subhanallah. Fal wadhaifud diniyah wad dunyawiyah, maka segala macam misi duniawi, ukhrawi, segala macam kewajiban-kewajiban agama, kewajiban-kewajiban dunia, wal amal al kulliyah, segala macam amalan-amalan yang sifatnya umum, la budda linnasi minha, harus ada orang-orang yang pegang. Ya, wala tatimmu masatuhum illa biha. Kalau nggak ada yang pegang dan dia nggak punya kelayakan, hancur manusia, urusan mereka akan hancur. Harus ada yang pegang, yang kuat, yang amanah, yang jujur, yang sanggup memikul beban. Wahya la tatimmu illa bi an yatawallaha al-akiffa wal umana. Yang nggak akan mungkin dapat terwujud kecuali yang dipilih, yang memegang adalah orang-orang yang memiliki kelayakan, orang yang memiliki amanah. Allahu Akbar. Yang dipilih karena memang layak, bukan dipilih karena keluarga, athara, karena nepotisme, dinaikkan keluarganya, anaknya, cucunya, menantunya, padahal nggak punya kelayakan. Hancurlah suatu ya instansi pemerintah, negeri secara skala besar, sekolah, pendidikan, perusahaan, yang mana mereka tak peduli dengan orang-orang yang layak memegang. Subhanallah. Jadilah perusahaan keluarga, ya. Jadilah pemerintahan begitu besar, menjadi pemerintahan keluarga. Subhanallah. Yang layak bukan orang-orang yang layak, tapi karena ada jabatan yang berkaitan hubungan kekerabatan, nepotisme dan semacamnya. Wadzalika yastad'i as-sa'ya fi tahsili hadhihi al-awsaf. Ini membutuhkan kesungguhan menyiapkan orang-orang semacam ini, butuh sekali disiapkan orang-orang semacam ini, pendidikan yang memang layak, contoh sultan layak yang mendidik mereka menjadi orang-orang besar. Bihasabil istita'ah, dengan sekemampuan kita. Qala Allah Ta'ala, di mana Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Memang harus ada dalam segala sesuatu orang-orang yang memang mereka diperhatikan, disupport agar mereka kelak menjadi pemimpin, memiliki berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan yang dibutuhkan dalam dirinya. Ada hobi, ada keinginan, ada kerja keras, ada amanah. Orang-orang semacam ini harus dididik agar kelak mereka memimpin dalam segala perkara. Demikianlah kiranya para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemerhati roja, para pendengar Roja dimanapun Anda berada, beginilah kondisi real setiap manusia. Kita harus siapkan orang-orang yang layak dalam segala macam bidang. Bukan sembarang comot, bukan sembarang ambil. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran serta bimbingan yang telah disampaikan khususnya di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya dan Allah mudahkan kita bisa memahami dan mengamalkannya dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, ukhatal Islam rahimani wa rahimakumullah, sahabat Roja manapun Anda berada, silahkan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini di 0218236543 atau pesan singkat di 0218236543. Berikut ini kami bacakan dari hamba Allah di Cikarang yang bertanya sebagai berikut, Ustadz. Ustadz, bagaimana cara bersikap kepada seseorang yang sering meremehkan dan bersikap tidak baik kepada kita hingga sikapnya ditiru oleh orang lain? Halnya karena ia guru ngaji dan merasa tinggi ilmunya, hingga orang lain jika menegur saya di depan umum karena yang dilihat begitu dari gurunya. Jadi karena gurunya itu sering menegur dari amalan-amalan yang saya kerjakan, orang-orang lain pun mengikuti dan mengolok-olok. Bagaimana kita menyikapi yang seperti ini, Ustaz? Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah wa ba'du. Jadi tadi sebagaimana kita bahas, manusia itu banyak, tapi jarang-jarang yang memang layak untuk suatu tugas. Ya, demikian juga dalam dunia pendidikan. Tak semua guru itu layak. Ya, tapi kadang-kadang tak ada yang lain, tetap mereka dijadikan sebagai guru, diangkat. Ya, kadang-kadang mereka khianat dengan tugas mereka, kadang-kadang mereka tak punya kapasitas yang dapat diajarkan ilmu kepada anak-anaknya. Dan ini pun juga dalam segala bab, ya, sampai pada guru-guru agama, ya, para muallimin, para ustadz-ustadz, kadang-kadang juga mereka ada yang tak layak, tak memiliki kapasitas, tak memiliki keahlian. Kadang-kadang karena kurangnya ilmu, kadang-kadang memang kurang disiapkan, ya, lembaga-lembaga yang tak menyiapkan para pemimpin-pemimpin, apa adanya, ala kadarnya, itulah yang naik, itulah yang menjadi guru. Ya, dalam kasus ini ada seseorang yang merasa tak enak, ya, tak nyaman karena mungkin diperingatkan di depan orang banyak sehingga akhirnya dia dibully. Dan tentunya hal ini yang menyalahi prinsip-prinsip dalam agama. Bila mana ada yang salah, langkah pertama adalah diingatkan secara bersembunyi-sembunyi agar yang perbaiki kesalahannya. Tak ada orang yang senang diingatkan di hadapan orang banyak, diungkapkan kesalahannya di hadapan orang banyak, tunjuk-tunjuk di wajahnya, nggak ada. Orang tak suka, meski dia salah tapi tidak akan bela diri, sehingga tak terwujudlah apa yang diharapkan. Kita berharap untuk memperbaikinya, kita berharap untuk meluruskannya, tapi ketika itu dilakukan di hadapan orang banyak, ya, akhirnya dia terlecehkan, maka dia nggak suka, dia akan mental, dia akan membalas. Ya, oleh karena itulah perhatikan bagaimana Rasulullah SAW dalam memperbaiki umat yang salah. Nabi selalu menggunakan ungkapan-ungkapan yang tidak langsung menembak orang tertentu dengan namanya. Nabi nggak sebutkan. Nabi kebanyakan mengatakan ma balu aqwamin, ma balu rijalin. Mengapa ada sebagian orang, mengapa ada sebagian laki-laki yashtarituna syurutan laisa fi kitabillah, buat syarat yang macam-macam yang mengada-ada, nggak terdapat dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan kasus yang terjadi dengan sebagian orang, tetapi Rasulullah tidak sebutkan namanya. Maka demikianlah dalam perbaikan. Ya. Dan bila mana guru terjadi di lingkungan sekolah, melecehkan murid-muridnya, merendahkan murid-muridnya, ditiru oleh kawan-kawan lain, sehingga mereka membulinya, ini guru yang tak layak menjadi guru, yang perlu dididik kembali, perlu diulangi kembali. Ya. Subhanallah. Janganlah anak-anak dibuli. Murid-murid jangan dibuli, akhirnya ditiru oleh orang lain. Subhanallah, ajarkan semua agar menghormati yang lain, memuliakan, ya, tidak sombong. Bila mana seseorang di antara kawan-kawannya ada yang kurang, dibantu, bukan dilecehkan, bukan dibuli, diajarkan agar dia dapat berkembang. Dan berapa banyak orang-orang yang gara-gara dibuli akhirnya hancur masa depannya. Bahkan ada yang sampai pada tingkat stres, gila gara-gara terus dibuli di mana-mana. Wallahul musta'an. Naam. Jazakallahu khairan, Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan bimbingannya. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Kembali kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum Ustadz.
ana punya tetangga kalau menyetel musik kencang sekali. Setiap pagi rutin dangdutan dan mengganggu ana ketika ana ingin sholat duha. Bagaimana sebaiknya Ustadz? Bagaimana saya menyikapinya? Haruskah saya tegur atau membiarkan hal ini terjadi setiap hari? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ba'du. Kewajiban kita dalam agama ada kewajiban saling menasihati. Ketika Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang beruntung, Allah menyebutkan pada karakter mereka ada 4 karakter. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ketika Allah menyebutkan banyaknya orang merugi, Allah kecualikan dengan orang-orang yang memiliki 4 karakter. Pertama adalah beriman, dan iman adalah merupakan natijah hasil daripada ilmu. Yang kedua orang yang beramal, mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Yang ketiga orang yang mendakwakan manusia, saling mewasiatkan ya agar manusia menepati jalan kebenaran. Dan dalam agama kita ada konsep namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan kepada manusia. Mengapa? Ta'muruna an-nasa bil birri ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian menegakkan amar ma'ruf, karena kalian mencegah perbuatan mungkar, dan karena kalian beriman kepada Allah tabaraka taala. Sekiannya Anda memahamkan kepada tetangga dengan jalan yang hikmah, yang bijak. Katakan kepada mereka, mohon maaf kecilnya, boleh nggak kiranya musik dikecilkan, terganggu kita sedang ada aktivitas di rumah, sedang baca, sedang sholat, sedang ibadah. Katakan, ya, andai kata ada kesempatan, kapan masanya tepat, sampaikan juga tentang hukum musik kepadanya. Ya, minimal disampaikan, jangan mengganggu orang lain. Setiap orang itu punya kemerdekaan. Ya, tapi kemerdekaannya berbatas dengan kemerdekaan orang lain. Dia bebas mendengarkan musik. Ya, tetapi jika sampai mengganggu orang di sampingnya, maka dia akan menjadi masalah. Subhanallah. Ingatkan kepadanya, ya, agar jangan mengganggu tetangga. Ini mengganggu tetangga. Dan sungguh banyak orang-orang yang sekarang tak punya hati. Banyak orang yang tak tahu sama sekali, tak punya perasaan. Ya, kadang-kadang musik sekeras-kerasnya ada pada upacara pernikahan, sampai malam-malam larut orang joget-joget, suara hingar-bingar musik mengganggu tetangga sekitarnya. Ada anak-anak bayi yang sedang tidur terganggu, ada orang yang keletihan mau istirahat terganggu. Banyak orang tak punya perasaan. Allahu Akbar. Yang penting enak di dia, yang penting nikmat di dia. Ini sekarang sungguh banyak orang-orang semacam ini, nggak peduli. Dia hanya peduli dengan dirinya. Subhanallah. Yang lain dia nggak peduli. Yang penting dia enak rasanya. Banyak orang sembarang buang sampah, bawa ke rumahnya sampah, campakkan di pinggir jalan. Jalan menjadi tempat sampah, nggak peduli dia. Yang penting bukan rumahku bersampah. Ya, akhirnya bertumpuk-tumpuk sampah di mana-mana. Inilah kebanyakan manusia. Iya, dia hanya sibuk bagaimana perkara yang menguntungkan dirinya. Tak peduli dengan orang lain. Allah musta'an. Maka ingatkan orang-orang semacam ini, datangi dia, bicara yang baik-baik, terangkan. Ya, semoga insya Allah Ta'ala bila mana dilakukan dengan cara yang baik, dia akan paham insya Allah Ta'ala. Ya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Dan berikut ini kami akan coba bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kita bisa meneladani sifat-sifat Allah yang maha sempurna dalam kehidupan sehari-hari tanpa merasa terbebani dengan tuntutan kesempurnaan yang tidak realistis? Silahkan Ustaz pertanyaannya sebagai berikut. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Allah Jalla wa ala memiliki secara garis besar 2 sifat yang kembali kepada 2 sifat ini, semua sifat-sifat Allah. Yang pertama namanya sifatul jalal, sifat-sifat keagungan. Yang kedua sifatul jamal, sifat-sifat keindahan. Ya. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran Al-Karim,
Ya. Fatabaraka ismu rabbika dzil jalali wal ikram atau dzul jalali wal ikram. Dialah pemilik sifat al-jalal. Itulah sifat keagungan. Yang kedua al-ikram, itulah sifat jamal, kemuliaan. Sifat al-jalal ini seperti keagungan, kesombongan, kebesaran, ketinggian, ya, keperkasaan. Ini sifat hanya layak untuk dimiliki Allah Subhanahu wa taala semata. Kita dilarang untuk mengambil sifat-sifat Allah ini, menirunya nggak boleh. Kita dilarang bersifat sombong, angkuh, takabur, merasa hebat, merasa tinggi. Dilarang. Dan Rasulullah telah mengingatkan, ya, dalam hadis beliau, dalam hadis qudsi, bahwasanya Allah SWT mengatakan, kesombongan adalah merupakan pakaianku. Ya. Maka barang siapa yang mengambil pakaianku akan kuazab. Maka tak boleh kita meniru sifat Allah, sifat jalal ini. Merasa kita hebat, merasa kita tinggi, merasa kita besar, merasa kuat. Jangan, nggak boleh. Ya. Ini dilarang ditiru. Yang meniru sifat ini Allah akan azab. Yang kedua, sifatu al-jamal atau sifatul ikram. Dzil jalali wal ikram. Sifatul jamal ini adalah segala macam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang efeknya kepada manusia berupa cinta, kasih, sayang, rahmat, memaafkan, toleransi. Kita disuruh meniru sifat ini. Ya, kata Allah, wahsinu, berbuat ihsanlah kalian, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Fa'fu wasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Berilah mereka uzur, berilah mereka maaf, toleransilah kepada mereka. Tidakkah kalian mau Allah mengampuni dosa kalian? Tidakkah kalian mau Allah memaafkan kalian, toleransi kepada kalian? Ini sifat-sifat ihsan atau sifat-sifat al-jamal. Ya, ini kita hendaklah tiru. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Maka diantaranya kita diharapkan agar memiliki sifat-sifat yang indah kepada sesama manusia. Sifat memuliakan mereka, membantu mereka, menolong mereka. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba bila mana hamba menolong saudaranya. Ya, kata Allah SWT, kata Rasulullah SAW, yarhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Rahmati yang di bumi, merahmatikan yang di langit. Ini sifat-sifat yang kita harus tiru. Harus berupaya untuk menjadikan Allah sebagai panduan dalam kebaikan ini. Bila mana Allah mudah maafkan, mengapa kau sulit maafkan? Maafkanlah sebagaimana Allah mudah maafkanmu. Ya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah. Jazakallahu khairan, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat. Dan berikutnya kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung melalui via telepon di nomor 021-823-6543. Silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Dengan siapa ini? Di mana? Mohon maaf. Pak Bustan di Solo, Sumatera Barat. Silakan Pak Bustan, pertanyaannya. Masalah gerakan negara kita anggota tubuh, Ustaz. Ada orang yang matanya, kelopak matanya bergerak-gerak, ada jari yang bergerak gitu. Itu bolehkah ditakwil itu, Ustaz? Sebenarnya ada yang mendawilkan orang kalau mata suka bergerak, kelopak matanya, berarti tanda dapat musibah, menangis. Akibatnya. Kemudian ada telapak tangan yang bergerak-gerak, mungkin dapat rezeki. Kedutan maksudnya gitu ya, mata berkedut atau tangan bergerak sendiri, kedutan atau seperti apa, itu akan ada tanda-tanda mendapatkan sesuatu gitu ya Pak ya, menyikapi dari begitu, sinyal tersebut. Atau termasuk syirik juga kalau udah diyakini gitu. Ya. Kemudian satu lagi, pakaian-pakaian yang sifatnya boleh dipakai oleh laki-laki dan oleh perempuan, seperti training umpamanya kan. Yang sudah diuntukkan untuk istri dipakai oleh suaminya, atau yang diuntukkan oleh suami dipakai oleh istrinya. Apakah itu termasuk memakai menyerupakan pakaian perempuan, Ustaz? Atau yang sebaliknya? Cukup. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Apa?
Terima kasih atas pertanyaan, ditunggu jawaban dari Ustadz dan nasihat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Dalam tradisi sebagian masyarakat kita ada yang namanya khurafat. Khurafat adalah sesuatu perkara yang tak ada dasarnya. Dari agama tak ada keterangan, bahkan dalam alam realita pun tak ada. Hanya dihubung-hubungkan saja khurafat. Ya. Macam-macam khurafat yang ada pada manusia. Ya, kadang-kadang khurafat itu menyentuh sisi-sisi akidah. Misalnya apa? Andai kata datang burung hantu, atau terlihat burung hantu, atau terlihat burung gagak, akhirnya dia merasa sial. Ini sial lah kita ini. Nanti akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Ya. Kadang dia melihat hal tertentu, ya. Dianggap ini akan mendatangkan kesialan, ketabrak kucing, udahlah, sial lah hidup kita. Ya. Macam-macam khurafat yang ada pada manusia. Dan dalam agama kita semuanya ditimbang dengan dalil syara', dengan dalil daripada syariat. Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, di antaranya adalah walladzina la yatatayyarun. Mereka lah orang-orang yang tidak pernah meyakini tatayyur. Apa tatayyur? Meyakini bahwasanya benda-benda tertentu yang kala itu dilambangkan dengan burung bisa mendatangkan mara bahaya, bencana, musibah ataupun keuntungan. Maka orang-orang semacam ini tidak akan masuk surga. Ya, orang yang memiliki perasaan tatayur ini, menganggap ini angka 13, angka ini angka sial, ini hari-hari Rabu, ini hari sial, ini Jumat Kliwon, ini hari sial. Ya, ini semua bagian daripada khurafat, tradisi orang-orang musyrikin yang dia tak masuk akal, logika sehat berpikir juga tidak ada dalil syara', bahkan bertentangan dengan dalil syara'. Dan tadi ditanyakan kepada kita tentang tafsiran sebagian orang. Bila matanya bergerak-gerak maka begini, bila tangannya bergerak-gerak maka begitu. Subhanallah. Tanyakan kepada si fulan, mengapa matamu bergerak-gerak? Ya, mungkin matanya bergerak-gerak karena memang sebagian orang qadarullah ada stroke ringan sehingga matanya nggak dapat dikendalikan, bergerak-gerak. Ya, demikian juga tangannya pun demikian, gemetaran, bergerak-gerak karena nggak dapat dikendalikan. Maka janganlah kita mudah menghubungkan segala sesuatu ini dengan perkara-perkara mistis, perkara gaib, perkara klinik. Ya, kita khawatir nanti terjebak dalam kesyirikan yang dilarang Nabi SAW. Itu untuk pertanyaan pertama. Kadang-kadang ya macam-macam lah, datang kupu-kupu, ini akan datang orang ini, akan datang orang itu, orang agung akan datang. Ya, ini semua dihilangkan, diabaikan. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan tak akan menimpa apapun musibah kepada kita kecuali apa yang Allah tentukan belaka. Enggak ada hubungan dengan burung, enggak ada hubungan dengan ketabrak kucing dan semacamnya, enggak ada. Ada pertanyaan yang kedua tentang pakaian. Apa yang dimaksud dengan larangan perempuan meniru pakaian laki-laki, laki-laki meniru pakaian perempuan? Ya, jadi kita harus pahamkan pula bahwasanya ada pakaian yang berserikat padanya laki-laki dan perempuan. Misalnya jam, ya, ada jam yang bisa dipakai laki-laki juga bisa dipakai perempuan. Maka ini nggak dikatakan tasyabuh, nggak dianggap meniru. Yang satu meniru lainnya, yang dilarang oleh agama. Misalnya lagi apa? Sarung. Dalam tradisi kita, budaya kita, laki-laki pakai sarung, perempuan juga pakai sarung. Maka manakala sang istri memakai sarung suaminya atau suami memakai sarung istrinya, nggak ada masalah. Ini nggak dianggap tasyabuh karena masyarakat sudah menganggap ini pakaian yang dipakai bersama oleh dua jenis kelamin ini, laki-laki maupun perempuan. Demikian juga misalnya sebagian celana. Karena perempuan kadang-kadang dia mau keluar, dia lebih aman rasanya, dia memakai celana di dalam pakaian roknya atau jubahnya, dia pakai celana. Kadang-kadang dia beli training ini kadang-kadang juga digunakan laki-laki untuk berolahraga, juga digunakan perempuan di dalam, selama memang dia pakaian di dalam bukan di luar, untuk menjaga supaya tak tersikap aurat ketika perempuan berolahraga, mendaki gunung dan semacamnya. Maka ini enggak dianggap pakaian yang dilarang tasyabuh karena berserikat antara perempuan dan laki-laki. Ada baju-baju kaos,
Yang dipakai laki-laki juga dipakai perempuan. Kadang-kadang sama mereknya, sama bentuknya. Sama-sama pakaian dalam. Selama memang itu pakaian di dalam, dipakai oleh perempuan, pakaian suaminya dipakai. Kemudian di luar dia pakai jubah dan segala macam. Nggak ada masalah. Walaupun dia memakai pakaian suaminya. Atau ada baju kaos punya istri, cocok pula dengan suami. Dipakai suami, keluar berolahraga juga nggak ada masalah. Kenapa? Karena ini pakaian-pakaian yang berserikat antara laki-laki dan perempuan. Ya, maka dalam hal-hal yang berserikat nggak ada masalah. Kadang-kadang tas bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai perempuan. Kadang-kadang sandal, ya sandal gunung misalnya. Itu bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai perempuan. Di sini tidak ada namanya tasyabbuh yang dilarang dalam agama. Kenapa? Karena mereka berserikat dalam pakaian tersebut. Wallahu taala a'lam. Fikum wa jazakallahu khairan. Kembali kami berikan kesempatan, silahkan di layanan telepon 0218236543 untuk kami bertanya langsung. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dengan siapa ini, di mana? Mohon maaf. Iskandar Pak dari Kalimantan Timur. Iya, silahkan Bapak Iskandar, pertanyaannya. Pak, masalah saya mau tanya masalah perlombaan Pak. Kang kita ini sekarang di dunia ini banyak, misalnya banyak perlombaan tilawah. Apakah dibolehkan Al-Quran itu di perlombaan begitu Pak? Misalnya ya bagus bacaannya di perlombaan ke kemana-mana. Boleh kan itu Pak Ustaz? Itu aja Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Dalam sebagian ayat Al-Qur'an ada perintah Allah agar kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kata Allah, fastabiqul khairat. Hendaklah kalian bermusabaqah dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Limithli hadza falyatanafasil mutanafisun. Untuk perkara semacam inilah seharusnya orang-orang saling berlomba. Ini ayat-ayat menunjukkan bahwasanya agama kita memerintahkan kita untuk mencapai kesempurnaan diri. Ya, menjadi orang terdepan. Kata Nabi, saddidu wa qaribu. Berupayalah engkau mencapai kesempurnaan. Tasdid. Bila tak mampu, wa qaribu, mendekatilah kepada kesempurnaan. Dekati kesempurnaan. Maka dari ayat-ayat ini, dari hadis ini juga praktek para sahabat. Kadang-kadang mereka sahabat juga berlomba. Nabi mengatakan la sabaqa illa fi nassin aw khafin aw hafirin. Tak ada perlombaan itu yang lebih utama kecuali lomba memanah, lomba menunggang unta, lomba menunggang kuda. Ini menunjukkan dalam agama kita selama perlombaan ini tujuannya adalah untuk kebaikan. Dengan perlombaan kuda, memanah, unta, orang akan siap berjihad. Kemudian dibuat juga lah perlombaan menghafal hadis. Sekian ribu hadis, menghafal 500 hadis, menghafal 40 hadis, perlombaan menghafal Quran. Maka ini adalah perkara-perkara yang bagian daripada perintah Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kepada kebaikan. Ya, maka tak ada masalah, bahkan akan memacu para murid-murid untuk bersemangat menghafal. Dan mereka teruji dengan perlombaan-perlombaan semacam ini, tetapi dengan catatan, tidaklah selalu anak-anak diingatkan, ini hanyalah merupakan sarana untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan menjadi tujuan. Kalian menghafalkan Quran bukan untuk menjadi juara, ya. Kalian menjadi juara musabaqah, mendapatkan uang, mendapatkan piala, bukan itu tujuan. Itu hanyalah sarana untuk memacu diri lebih baik lagi. Tujuannya adalah Allah, negeri akhirat. Maka ingatkan mereka agar menjaga niat, agar mereka lurus. Tapi bukan terlarang. Dan kita melihat bahkan diadakan sudah internasional. Banyak negara-negara Islam melakukan. Di Mekah selalu diadakan perlombaan tahfiz Quran dari seluruh dunia. Dan para ulama-ulama kibar, tak ada satupun yang kita ketahui melarang hal ini. Adapun perkara niat itu masing-masing kembali kepada manusianya. Maka ingatkan mereka agar menjaga keikhlasan. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Jazakallahu khairan. Dan nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih jazakumullahu khairan atas kesediaan Ustadz untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Dan sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ihtitam. Fadhal ya Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ba'du, di penghujung acara ini ada beberapa faedah dapat kita petik daripada hadis yang mulia ini, bahwasanya kita jangan sibuk dengan kuantitas, tapi selalulah perjuangkan kualitas.
Dan dalam agama kita juga kualitas bukanlah segala-galanya. Bahkan agama ini banyak memuji yang minoritas daripada yang mayoritas. Dalam banyak hal, qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hamba-hamba yang bersyukur. Aktsarun nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia tak mengerti dan semacamnya. Jadi jangan tertipu dengan jumlah banyak. Kadang-kadang jumlah banyak belum dijamin dia itu yang paling baik, dia yang lebih selamat. Bahkan kadang-kadang yang banyak itu yang sesat. Sedikit yang di atas kebenaran. Dan hadis ini mengajarkan kepada kita untuk benar-benar mempersiapkan orang yang betul-betul layak memikul beban menjadi pemimpin dalam segala bab, yang amanah, yang dipercaya. Kita harus fokus untuk memilih daripada generasi-generasi kita orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin di belakangan hari kelak dalam segala bab. Pemimpin dalam agama, pemimpin dalam dunia, pemimpin dalam usaha dan semacamnya. Siapkan untuk mereka dan jangan mudah-mudah memilih mengambil sembarang orang karena akan mendatangkan kehancuran. Wallahu tabaraka ta'ala alam wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Hafidhallahu Ta'ala yang telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau di dalam mengajar dan berdakwah kembali membahas dari kitab Bahjatul Qulubil Abror hadis ke-98, betapa sulitnya untuk memenuhi kesempurnaan. Disampaikan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu kesempurnaan itu sulit, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan kemudahan untuk kita semuanya di dalam setiap urusan. Allahumma amin. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, kami yang bertugas mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekhilafan dalam menghadirkan program acara ini. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1